Shalom warga kerajaan buat orang-orang modern seperti kita. Dan juga dalam alam demokrasi. Sukar sekali kita mengerti tentang perkataan surrender. Apalagi surrender all. Ada sebuah lagu yang sangat powerful. Ketika orang menyerahkan diri pada Tuhan dan diulangi. I surrender all. I surrender all. All to Jesus, my blessed Savior. I surrender all. Dalam 1 Raja-Raja pasal 20. Setelah reformasi yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dan kita tahu nabi-nabi Baal itu dihapuskan. Saudaraku, Asyera dan nabi-nabi Baal palsu itu. Apa yang terjadi? Raja Ben-Hadad mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 raja bersama dia. Dengan kuda dan kereta mengepung Samaria dan memeranginya. Dan dia kirim pesan kepada Ahab Raja Israel. Begini pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku. Juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab, inilah orang surrender. Seperti bicaramu itulah my Lord King. Ya Tuhan Rajaku, dia seorang raja manggil raja lain sebagai raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I am thine and all that I have. Tetapi dalam cerita selanjutnya maka dia akan mengirim, Ben-Hadad mengirim utusan. Bahkan yaitu saudaraku akan diperlakukan sewenang-wenang. Dia melawan. Bagaimana kita terhadap Tuhan Yesus? Apa artinya Tuhan itu? Tuhan itu Lord, pemilik, kurios. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kepemilikan pribadi. Jadi tidak ada uangku, itu uangnya Tuanku. Dan kita melihat di sini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu ini kunci yang luar biasa. Ini salah satu kunci kerajaan. Surrender to the King. Di dalam hidup saya, pada waktu saya menyerahkan diri 42 tahun yang lalu, mudah sekali. Sebab apa? Hartaku tidak ada, saudaraku. Ya, kita tahu tentang pemimpin muda yang kaya itu sukar masuk kerajaan sorga karena terlalu banyak hartanya. Orang tanya, Pak, apa tidak sulit menyerahkan diri? Tidak itu. Pertama saya diselamatkan dengan darah Yesus. Aku bukan milikku sendiri. Ya, tetapi saudaraku, I'm thine and all that I have. Itu harus kita mengerti. Karena itu kalau kita mengerti ini, kita menyerah pada raja yang baik, bukan pada Ben-Hadad. Ben-Hadad gambaran setan. Tetapi kalau kita menyerah pada Yesus, saudaraku, saya mengalami fenomena paling aneh di dalam selama Corona Academy. Saudara dengar ya, berulang-ulang saya sampaikan. Hari ini hari ke-668. Kalau tidak baca hitung sendiri, kita dikirim makanan, saudaraku. Why? I'm his. Dan dia gembala yang sangat baik. Karena itu satu hari ada seorang missionary di Afrika menembak singa yang sedang akan memakan seseorang. Dan orang itu ternyata saudaraku adalah kepala suku di daerah itu. Besok paginya saudaraku, kepala suku itu dengan semua istri dan anak yang jumlahnya banyak dan semua harta miliknya datang dan menyembah kepada dia. Dan mereka berkata, kalau ada orang diselamatkan dari raja hutan, yaitu singa, maka kita harus mengabdi kepadanya. Dan dia dipanggil Buana. Buana itu artinya Lord, pemilik. Kita diselamatkan dari singa, daripada setan, dari kuasa kegelapan. Dan seharusnya kita memanggil Yesus Buana. I'm yours, I'm thine, I'm yours, and all that I have is yours. Kiranya kita mengerti kunci yang luar biasa ini. Surrender to the King. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom, shalom buat kita semua. Saat ini adalah saat yang dahsyat, yang luar biasa, yang Bapak berikan buat setiap kita untuk kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan luar biasa buat setiap kita. Amin. Mari tundukkan kita kepala kita bersama di hadapan Tuhan. Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang memelihara hidup kami, yang melimpahkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi
bagi nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami sama-sama bersuka cita buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kesetiaan Tuhan yang begitu dahsyat buat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri dengan pujian ini. Kita sama-sama bersuka cita bagi Raja kita. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini bersama. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi sama-sama, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama lambaikan tangan kita bersama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan kekal. Berikan suara bagi Allah kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Bapa yang setia bagi setiap kami, Bapa yang selalu ada buat setiap kami, Bapa yang selalu menjadi penolong yang ajaib. Sama-sama dengan pujian ini kita naikkan. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, Tuhan
peliharaku seumur. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup saya. Saya ingin mengawali kesaksian saya dengan satu kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati saya. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup kita. Di dalam segala hal artinya bahwa di dalam keadaan senang, susah, sakit, maupun dalam keadaan kritis ataupun kita sedang berjuang dengan maut, Tuhan ada untuk setiap kita dan mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya baru saja melewati masa-masa kritis dalam kehidupan saya. Saya sudah berhadapan muka dengan maut. Saya baru saja dirawat di rumah sakit kurang lebih 12 hari. Dari tanggal 17 saya sakit dan saya dirawat di rumah sakit dari tanggal 18 Januari sampai kepada 29 Januari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sakit saya ini luar biasa karena sakitnya borongan Bapak Ibu. Saya positif malaria falciparum, saya positif tipes, dan yang paling parah adalah saya positif DBD. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya dirawat di rumah sakit, kurang lebih ada sekitar waktu dari hari pertama sampai masuk ke hari yang kelima, saya muntah tidak berhenti-henti Bapak Ibu. Jadi tidak ada makanan yang bisa masuk dan saya hanya mengharapkan infus. Suhu panas saya itu bisa sampai kepada 41. Dan itu luar biasa, saya harus menahan rasa demam saya itu sampai detak jantung saya itu berdetaknya sudah jauh lebih kencang daripada ketika sebelum saya sakit. Lalu masuk ke hari yang ke-3 Bapak Ibu, di gusi saya ini terus mengeluarkan darah dan darahnya itu tidak berhenti. Sudah hampir berapa bal tisu saya habiskan hanya untuk menadah darah dari mulut saya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya diminta untuk di USG karena saya muntahnya itu tidak berhenti-berhenti dan tidak ada perubahan selama beberapa hari. Ketika hasil USG saya keluar, hasilnya itu semuanya bagus Bapak Ibu. Hasil USG saya itu bagus dan pada hari yang ke-7 saya pun tidak ada perubahan. Di hari Minggu ketika darah itu masih belum berhenti, saya diminta untuk dicek darah lengkap lagi. Setiap pagi Bapak Ibu saya harus dicek darah lengkap dan hasil tes darah saya ketika itu keluar, saya diminta untuk hari itu juga, malam itu juga dirujuk ke Sumba Timur. Kenapa dirujuk Bapak Ibu? Karena ternyata hasil cek darah saya itu fungsi hati saya itu sudah rusak dan hanya sisa 2000. Lalu trombosit saya juga itu sangat rendah dan saya harus membutuhkan segera didonorkan darah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mendengarkan bahwa saya harus dirujuk, obatnya tidak ada di kota ini, di Sumba Barat, harus adanya di Sumba Timur. Saya tahu bahwa ketika seseorang dirujuk berarti kondisinya sudah kritis.
Waktu itu keluarga saya sudah sangat khawatir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika saya mendengarkan saya dirujuk, hati saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalaupun Tuhan mau panggil saya di usia saya yang ke-25, sekalipun banyak orang masih katakan masih sangat muda, saya sudah sangat siap Tuhan. Karena Paulus mengatakan bahwa hidup adalah keuntungan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak ada sedikit pun di hati saya untuk ketika saat itu dikatakan bahwa saya harus dirujuk dan fungsi hati saya sudah rusak, tidak ada sedikit pun di hati saya takut dipanggil Tuhan, karena saya yakin dan percaya saya akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Dengan singkat Bapak Ibu, malam itu juga saya dirujuk sekitar jam 10, dan untuk pertama kalinya saya naik ambulans. Kurang lebih perjalanannya sekitar 3 jam, dan saya tiba sampai ke Sumba Timur hampir kurang lebih jam 12. Sampai di sana saya langsung masuk ke UGD, dan kiri kanan tangan saya ini dua-duanya diinfus Bapak Ibu. Itu tidak pernah ada dalam bayangan saya bahwa saya akan sakit sedemikian kritisnya seperti itu dan harus kiri kanan diinfus. Dan malam itu juga saya dirongseng, dan hasil rongsengnya itu bagus Bapak Ibu, tidak ada gangguan di area paru-paru, sekalipun memang dia sempat saya didiagnosa bahwa sedikit ada cairan yang sudah masuk ke dalam paru-paru saya. Dan ketika sampai di Sumba Timur, hari pertama, hari Seninnya saya masih muntah-muntah dan saya masih belum bisa makan Bapak Ibu. Dan pengalaman yang luar biasa ketika saya tiba sampai di Sumba Timur, banyak orang-orang yang mendoakan saya. Saya percaya Tuhan juga memakai setiap alat-alat medis, obat-obatan yang diberikan kepada saya. Tetapi saya percaya bahwa di atas segalanya kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Hari kedua, hari Selasa ketika saya ada di Sumba Timur, saya sudah minta nasi Bapak Ibu. Dan trombosit saya itu dengan perlahan-lahan sedikit demi sedikit naik, dan yang luar biasanya ketika saya sampai di Sumba Timur, saya tidak jadi didonorkan darah. Menurut saya ini adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari kedua, hari ketiga memang gusi saya, mulut saya ini masih mengeluarkan darah dan memang masih cukup banyak. Tetapi saya percaya, waktu itu saya bilang ketika Tuhan sudah membawa saya sejauh ini, harus sampai beda kabupaten, Tuhan membawa saya untuk saya dirujuk, saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu masih bekerja atas hidup saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ketiga saya perubahan trombosit saya terus meningkat dan luar biasa. Dari hari ke hari, sejak dari hari Selasa saya minta nasi, saya sudah tidak makan bubur. Perubahan saya itu begitu luar biasa, dan dokter yang tangani saya sejak katakan baru kali ini kami ketemu pasien yang memiliki jenis sakit seperti ini, yang perkembangan kesembuhannya begitu cepat. Dan saya percaya cepatnya itu bukan hanya sekedar karena saya dikasih obat, tetapi ada tangan Tuhan yang bekerja atas hidup saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan hari Jumat, hari Sabtunya akhirnya saya diminta untuk bisa pulang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan bekerja atas hidup saya. Selama 12 hari Bapak Ibu, saya sebagai manusia memang saya ada rasa khawatir bahwa saya bilang Tuhan saya bisa sembuh tidak. Tetapi ketika dari hari ke hari saya melihat memang ada sedikit kekhawatiran, karena waktu saya masih dirawat di Sumba Barat saya tidak ada perubahan, karena saya semakin hari itu semakin sakit Bapak Ibu. Perut saya ini sangat sakit, ketika ditekan juga sangat sakit, demam saya juga tidak ada menurunnya Bapak Ibu. Dan menurut salah satu dokter yang kami kenal di kota ini, 30 di antara orang yang memiliki sakit seperti saya, 1 di antaranya pasti meninggal dunia.
Dan saya bersyukur 29 diantaranya saya termasuk di sana. Dan Tuhan memberikan saya kesempatan hidup. Dan bagi Bapak Ibu dimanapun berada saat ini, sekalipun kita sudah berada di masa lembah kekelaman sekalipun, masa kritis sekalipun, kita mungkin sedang berjuang dengan maut sekalipun, tetapi percayalah ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, Dia Tuhan yang selalu menolong, Dia Tuhan yang selalu menjaga, Dia Tuhan yang tetap setia. Saya sudah mengalaminya Bapak Ibu. Saya bukan dengar dari kata orang saja bahwa Tuhan itu baik, tetapi selama 12 hari saya menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Jangan takut dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, dan peliharaku seumur. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tanpa seizin, oh, Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya bukan karena acara ini acara khusus atau spesial, tetapi yang menarik adalah Yesus hadir di tengah-tengah program ini. Dan saya percaya ketika Yesus hadir ada perkara ajaib, ada perkara mujizat, dan hal-hal yang kelihatan mustahil buat kami akan menjadi kenyataan. Selama kami masih ada iman, masih ada mujizat yang terjadi. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, haleluya. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudaraku. Shalom buat kita semuanya. Doa saya sebagai hamba Allah, kabar saudara tetap luar biasa bersama dengan Yesus. Karena Alkitab saya berkata, anggaplah sebagai satu
kebahagiaan jika engkau mengalami berbagai macam pencobaan dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan hal-hal yang beautiful, indah dan mulia. Artinya apa? Saudaraku, hidup Kristen, hidup orang percaya apapun yang terjadi adalah hidup karena mujizat dan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Haleluya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu apa yang disebut dengan menjadi gereja yang kuat. Artinya apa? Yang pertama, tema ini membawa dua model gereja. Yang pertama yaitu yang disebut dengan gereja yang kuat. Berarti ada gereja yang biasa-biasa saja. Seharusnya saudara dan saya, ketika saya yang kedua berbicara tentang gereja, saya sedang tidak berbicara tentang building, bangunan dan semuanya yang megah. No. Saya sedang berbicara saudara dan saya. Katakan sama-sama, saudara dan saya. Sehingga kita berpikir yang sama dan kita mendapatkan sesuatu yang sama. Karena memang bicara masalah gereja bukan sedang berbicara masalah gedung gereja, saudaraku, tetapi bicara masalah orang-orang percaya, lu and me gitu saudaraku, lu and gue gitu saudaraku. Haleluya. Katakan sama-sama, kamu dan saya, temanya hari ini. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, to be a strong church, menjadi gereja yang kuat. Katakan sama-sama, menjadi gereja yang kuat. Sesuatu yang menarik, sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Nona Sarah Pebidiana. Saudaraku, dia punya 3 penyakit yang sedang saudaraku, komplikasi bersama-sama saudaraku. Sehingga betul-betul yang saya menjadi saksi hidup sampai sekarang, bahwa betul-betul berada dalam titik yang terendah, bahkan mendekati maut di dalamnya. Tapi itulah Tuhan kita. Last minute Tuhan menolong dengan kuasanya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu saudaraku hari ini sedang berada seperti yang sering saya katakan, Pak, saya seperti telur di ujung tanduk, tak iya. Kalau enggak Tuhan tolong hancur beseknya telur. Haleluya. Tetapi saya katakan last minute Tuhan akan melakukan mujizat. Yang setuju katakan sama-sama, mujizat masih ada. Di hari Minggu yang berbahagia ini kita akan membahas tentang menjadi gereja yang kuat. Saya tidak ngerti saudara dan saya, sekali lagi saya ingatkan, ketika saya menyebut kata gereja, saya sedang tidak membahas gedung, tetapi membahas lu and gue gitu saudara. Saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, ada gereja yang kuat dan ada gereja yang biasa-biasa saja. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana menjadi gereja yang punya ciri gereja yang kuat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Gereja yang kuat, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri gereja yang kuat dan gereja yang kuat akan mengalami dampak yang dahsyat, saudaraku. Gereja yang kuat akan mengalami sesuatu yang sangat dahsyat karena gereja penuh dengan otoritas. Yang pertama, ciri dari gereja yang kuat adalah gereja tidak dapat dikuasai atau dipengaruhi oleh alam maut. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, gereja yang kuat, ciri gereja yang kuat adalah gereja yang tidak dapat dikuasai atau dipengaruhi oleh alam maut atau kerajaan setan. Haleluya. Coba lihat bersama-sama saudaraku kebenaran dalam Matius 16 ayat 18. That you Peter, and on this rock I will build my church. Dan yang menarik adalah alam maut tidak dapat menguasainya. Yang setuju katakan amin. Alkitab berkata dengan jelas, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang setuju katakan amin. Rupanya Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan, ide gereja Tuhan, lahirnya gereja Tuhan, saudaraku, diciptakan begitu strong, begitu kuat, begitu powerful, begitu luar biasa. Saudara dan saya
saudaraku yang dikasih Tuhan, didirikan, dibentuk, dilahirkan menjadi gereja Tuhan. Bukan gereja yang biasa-biasa, men. Di atas batu karang ini, rock, akan kubangun gerejaku. Dasar yang begitu kuat dan alam maut tidak sanggup menyentuhnya. Artinya saudaraku, orang-orang percaya diciptakan, dilahirkan. Allah membuat ide buat saudara dan saya begitu luar biasa. Yang setuju katakan amin. Bisa berkata, tapi Pak, masalahnya buat saya adalah saya berbagai macam persoalan, saya menghadapi berbagai macam pergumulan, saya berbagai macam kesulitan. Sepertinya aku jatuh bangun, aku mengejarmu. Rasanya Pak, kami seperti jatuh bangun, saudaraku. Saya mau kasih tahu saudaraku, dan baru saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bersaudaraku. Hari-hari yang lalu saya mengalami pressure yang begitu kuat. Sebagai hamba Allah, saya mengalami tekanan yang begitu kuat. Saya punya tim yang hebat, saya merendahkan diri bersama dengan pendoa dan hamba-hamba Tuhan, tolong doakan saya. Dan saudaraku, rupanya kata mengenal Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan, yang ku kehendaki ia mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Sering saya katakan kata mengenal adalah epiginosko. Apa itu epiginosko? Yang pertama, mengenal Tuhan lewat intimacy with God. Mengenal Tuhan ketika saudara mulai belajar menyembah. Saudara berada dalam hadirat Tuhan. Saudara akan kenal siapa Tuhan. Impossible, saudara sulit membedakan suara Tuhan sama suara hantu. Kalau saudara terbiasa tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya ingat kesaksian pendeta Abraham Alek Tanusa Putra. Dia pengen dengar suara Tuhan. Beliau berpuasa sampai hari yang ke-12 kalau tidak salah atau ke-13. Saudaraku, ada suara pergilah ke kuburan kalau tidak salah. Dan saudaraku, dia jelas itu bukan suara Tuhan, tapi suara hantu. Nah, saudaraku, kata mengenal itu diidentik dengan suami dan istri yang mengenal begitu dekat. Ketika seseorang datang bertamu, kerdipan mata aja akan keluar kopi khas Sumba. Ketika kerdipan mata yang kedua akan keluar pisang goreng. Tapi kalau berkedip-kedip gini saudaraku, tandanya step. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jadi yang pertama, bagaimana kata mengenal, epiginosko adalah mengenal Tuhan lewat saudara menyembah Tuhan. Makanya kalau saudaraku sering-sering menyembah Tuhan. Tetapi yang kedua, epigenosko, mengenal Tuhan lewat problem, lewat persoalan. Ketika saya berada dalam persoalan, ketika saya berada dalam satu problem yang berat, dan saya sudah tidak bisa buat apa-apa, hanya Tuhan yang menjadi juru selamat buatku. Baik itu banyak hal saudaraku, saya mulai berdoa, Tuhan Engkau juru selamatku, Tuhan Engkau perlindunganku, Tuhan Engkau batu karangku saudaraku. Dan saya harus meneteskan air mata. Tetapi setelah itu saudaraku, saya melihat orang-orang yang kirim broadcast, orang-orang ayat-ayat yang disampaikan begitu hidup dan berkuasa. Dan yang menarik lagi, saya rutin ikut kalau saudaraku untuk persiapan live streaming. Ikut menyembah, saya bisa meneteskan air mata dan hati saya berkata, my God is living God. Allah begitu hidup dan berkuasa. Jadi kembali lagi bahwa gereja Tuhan, gereja yang kuat adalah gereja yang tidak dikuasai oleh pengaruh setan, pengaruh alam maut, dan kerajaannya. Artinya apa? Saudara dan saya didesain oleh Allah menjadi gereja Tuhan yang kuat menghadapi kuasa kegelapan, dan jaminannya adalah kemenangan. Makanya ide Yesus tentang gereja, saudara dan saya, begitu unik dan begitu menarik. Saudaraku, setiap kita yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saudara tahu kenapa ketika patung Petrus dibangun, sebenarnya di area itu sedang dibangun juga Dewa Pans. Apa Dewa Pans saudaraku? Dewa Pan adalah saudaraku dewa
penguasa neraka. Artinya apa? Artinya jika patung itu ada kuasa, patung itu dibangun, ada kuasa kerajaan hadir dan kekacauan akan terjadi. Jadi gereja Tuhan dibangun di atas batu kayang yang teguh, saudaraku, di atas dewa-dewa yang lain. Artinya betul-betul alam maut tidak sanggup menguasainya. Tapi saudara, kenapa pendeta gereja mengalami aniaya? Kenapa saudara, pendeta, orang-orang percaya misalnya mengalami kekalahan? Something. Oleh karena itu saya mengingatkan sebagai hamba Allah, ide gereja Tuhan adalah yang dilakukan oleh Yesus. Di atas batu karang ini, ku bangun gereja. Apanya? Artinya apa saudara? Penganiayaan, tantangan, kesulitan, bahkan intervensi kuasa kegelapan. Kalau saudara sakit penyakit, jika saudara ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, tidak sanggup menyentuhnya. Dalam bahasa Jerman adalah setan ora doyan, endemit orang dulit. Begitu powerful. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma 16 ayat yang ke-20 dikatakan seperti itu. Saudaraku, dikatakan bahwa semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di mana? Di bawah kakimu, kasih karena Yesus Tuhan kita menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Di mana posisi setan? Gereja Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku, setan bukan di mata suamimu. Mungkin saudara berkata, pendeta suami saya mata keranjang, pendeta istri saya baterainya alkalin, sehingga kalau dia berbicara mulai jam 6 pagi sampai jam 11 malam belum berhenti. Pendeta mertua saya, pendeta setan ada di pendeta saya. No. Saya mau kasih itu buat saudara bahwa setan di bawah kaki orang percaya. Kenapa gereja Tuhan kalah? Kenapa orang-orang percaya sepertinya mengalami intimidasi dan kalah? Mungkin, maybe salah menempatkan posisi setan. Halo? Alkitab berkata bahwa setan di bawah kaki orang percaya. The devil is under your feet. Setan di bawah kaki orang percaya. Artinya apa? Setan tidak punya kuasa lagi atas setiap orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Wow, keren banget. Gereja dibangun begitu dahsyat. Umat Tuhan dibangun begitu dahsyat. Makanya something kalau saya tanda tanya besar. Kalau ada orang-orang mulai menyerah dalam hidupnya dan berkata, Pak Wahyu, saya tidak sanggup lagi. Sekalipun mungkin saya dalam perjalanan saya, saudaraku, kadangkala mungkin ada persoalan-persoalan besar yang saya alami, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang lebih besar. Dan saudaraku, ide gereja, ide Tuhan lewat saya dan saudara adalah menjadi gereja, menjadi umat Tuhan yang powerful. Sehingga ada lagu yang berkata, ku kan berdiri di tengah badai dan sebagainya. Haleluya. Katakan sama-sama yang sedang alami persoalan, pergumulan, masalah, tekanan, bahkan dosa sekalipun. Mulai katakan, saudaraku, jika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil menyucikan kita dari segala kejahatan, tidak akan mempermalukan. Dan yang kedua, kalau menghadapi persoalan-persoalan yang berat, hari ini berkata, Pak, saya nafas pun tidak bisa, air mata yang keluar. Terus saudaraku dengar, saya ingatkan, Pak, Ibu, engkau datang kepada Tuhan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berberat, aku akan memberikan kelegaan, saudara, double resting. Amin. Jadi hari ini luar biasa, saudaraku. Gereja, ide adanya gereja dibangun di atas rock, batu karang yang teguh, yang alam maut tidak sanggup menyentuhnya. Dan saya sepakat buat saudara bahwa the devil is under your feet. Setan di bawah kaki orang percaya. Sesungguhnya kalau kita sadar, sakit penyakit, masalah, kesulitan, bahkan intervensi kuasa kegelapan tidak sanggup menyentuh orang percaya jika kita mengerti kebenaran ini. Amin. Jika hari ini kau sedang lemah lembut dan berkata, Pak, saya bangkit pun sulit, masalah terlalu terpuruk buat saya, sakit penyakit begitu menggerogoti saya. Baru-baru saja saudaraku, saya punya tante yang paling kecil, adik dari ibu saya, harus divonis sama dokter, maaf kata, kanker payudara. Dan saya telepon dan berdoa, tidak ada penyakit yang tidak ditebus di atas kayu salib. Yang pertama saya bilang, yang kedua, dan tidak ada penyakit yang besar, kecil ataupun sedang di atas kayu salib.
semua kutuk sakit penyakit, semua kutuk dosa, semua kutuk kemiskinan sudah ditebus di atas kayu salib. Setan tidak berhak menuduh lagi. Tidak mungkin, ini penyakit terlalu berat. No. Saudaraku, semuanya ketika Yesus mati di atas kayu salib bilang sudah selesai. Sering saya katakan di khotbah saya bahwa kemustahilan hanya milik satu orang yang tidak percaya. Tetapi yang kedua, kemustahilan hanya milik setan. Alkitab saya berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tempatkan setan pada posisi yang tepat. Amin. Ketika kita gereja mengalami gereja, Tuhan pengen mengalami satu kuasa yang powerful, satu kuasa gereja yang mula-mula, ide gereja yang dicetuskan, yang dibangun di atas batu karang, seperti yang Yesus katakan, saudaraku, tempatkan setan pada posisi yang tepat. Jangan terlalu dikasih angin deh. Pak Pendeta, itu di pohon itu setannya terlalu besar. No. Saya mau kasih itu buat setiap kita. Siapapun Pak Pendeta ngomong enak, Pak Pendeta kan pendeta. No. Kuasa Tuhan, firman Tuhan bukan hanya untuk pendeta, tapi di setiap orang yang percaya. Katakan, saya orang percaya yang menang atas kuasa Tuhan. Yakobus 4 ayat itu bagaimana cara mengalahkan strategi setan. Yakobus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu, lihatlah, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sederhana, saudaraku. Cara mengalahkan strategi iblis hanya simpel. Tunduklah kepada Allah dan lawan. Apa artinya tunduk? Tunduk itu ketika Tuhan berkata ya, saudara berkata yes. Kan kalau Tuhan berkata no, saudara berkata tidak. Tapi banyak orang percaya makanya kehilangan kekuatan, kehilangan kuasa. Karena apa? Ketika Tuhan berkata ya, kita berkata no. Sehingga saudara kita berseberangan dengan kuasa Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi no power. Power itu gambarannya seperti apa? Jika saudara punya asisten rumah tangga di rumah saudara, dan taruh aja dan mulai berkata suka manasi mobil, sopir dan semuanya, mungkin buat nasi goreng yang paling enak, saudaraku, dan mulai ngomong, tuan nyonya pakai kaki, makan paginya sudah siap. Kira-kira saudara tersinggung enggak? Kamu sudah berapa lama kerja di tempat saya? Kenapa tidak sopan memerintah makan nasi goreng, breakfast, makan pagi, pakai kaki? Kenapa tersinggung? No power. Dan saya mau kasih tahu, setan tidak berkuasa lagi bagi setiap orang yang percaya. Sehingga Alkitab berkata, the devil is under your feet. Gereja yang kuat adalah gereja yang tidak dikuasai oleh alam maut atau kuasa kegelapan. Dan didesain khusus di atas batu karang, dibangun oleh Tuhan supaya menang dan berkuasa atas apapun juga, atas masalah, atas sakit penyakit, atas kuasa kegelapan. Dan engkau berkata, aku kan berdiri di tengah badai dan mengalami kemenangan. Apapun yang terjadi, kemenangan menjadi bagian orang yang percaya atas gereja Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Tetapi yang kedua, gereja yang kuat adalah gereja yang menerima kunci kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan gereja yang kuat adalah dikatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Katakan sama-sama kunci. Katakan sama-sama kunci. Bapak ibu saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Sadar atau tidak, kalau kita sedang tertidur saya ingatkan, oi bapak, ibu, saudaraku, ama inna aci ongko. Saya mau kasih tahu bahwa saudara dan saya, yang pertama selain didesain untuk menang atas kuasa kegelapan, yang kedua saudara dan saya gereja Tuhan menerima kunci kerajaan. Halo, kata tangannya begini saudara. Katakan sama-sama, mas 3 hari tidak makan, mas katakan sama-sama kunci. Di tangan saya ada kunci.
Anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, sahabat Kristus dimanapun saudara, di tanganmu ada kunci kerajaan Allah. Fungsinya apa? Kunci kerajaan Allah saudara, membuka apapun yang diperlukan. Jika engkau sedang sakit, saudaraku, kunci kesembuhan ada di tanganmu. In the name of Jesus. Makanya Alkitab berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kata saudaraku, sudah bertobat metano ya, tapi kerajaan Allah sudah dekat. Terjemahan lain bukan sudah dekat, at hand, ada di tangan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kunci untuk membuka apapun. Jika hari ini sahabat Kristus sedang sakit, kunci kesembuhan ada di tanganmu. Jika engkau sedang alami ekonomimu gonjang ganjing langit kelauler, kincangi ngarit, saudaraku, sedang mengalami gonjang ekonomimu. Kunci pemulihan dan kunci kesuksesan ada di tanganmu. In the name of Jesus. Jika engkau sedang berdosa hari ini, keluar dari hadirat Tuhan. Alkitab berkata, saudaraku, jika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil akan menyucikan kita dari semua kejahatan, saudaraku. Dan Tuhan menguduskan saudara untuk diberkati, untuk mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin, 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 amin. Kunci ada di tanganmu. Jika engkau sudah berkata, pendeta sudah lama sekali, sudah hampir 2 tahun saya putus dan tidak bisa move on. Kebetulan ini Valentine saya minta seorang jodoh yang baik Pak Pendeta. Yes, kunci jodoh ada di tanganmu. Karena Alkitab berkata dengan jelas buat kita semua, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan. Artinya orang percaya begitu dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Saya hanya mengingatkan buat setiap orang percaya dimanapun saudara berada yang sedang dengan program ini. Anda begitu luar biasa bersama dengan Yesus karena gereja menerima kunci kerajaan surga. Katakan sama-sama kunci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dulu waktu saya sekolah biasanya saudaraku, matematika yang begitu rumit, pelajaran yang saya tidak terlalu suka. Pelajaran yang tidak terlalu suka ada 2. Yang pertama adalah dulu matematika dan bahasa Inggris. Saudaraku, biasanya kalau pelajaran matematika atau fisika ada kuncinya, saudaraku. Kalau sudah ketemu kuncinya, luar biasa. Ada beberapa kunci di muka bumi ini. Yang pertama adalah, kalau saudara lihat apa itu? Kunci, juru kunci. Artinya apa? Itu dia bisa membuka dan menutup. Punya otoritas di situ. Jadi juru kunci punya otoritas untuk membuka segala sesuatu. Oleh karena itu saya mengingatkan bahwa kepada setiap kita bahwa kunci kerajaan ada di tanganmu, kerajaan Yesus. Amin, 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 amin. Jadi salah, kurang bijak, kurang wise kalau kita jadi orang percaya gampang bete. Aduh Pak Pendeta, masalah itu bertubi-tubi. Pernah satu saat saya ditelepon oleh salah satu jemaat yang saya lain, dia berkata, Pak Pendeta, kenapa saya izinkan setelah ngalami masalah ini, saya belum selesai masalah ini lagi Pak Pendeta, dan tambah mas. Tapi Pak Pendeta, tapi bersyukur, rupanya setelah ngalami masalah saya berjumpa dengan mujizat dan kuasa Tuhan. Dan saya mau kasih tahu buat saudara bahwa di balik masalah ada mujizat. Dan semakin besar masalahnya, semakin besar mujizat yang akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Gereja yang hidup dengan berisi firman Tuhan, gereja yang bertumbuh memiliki kualitas, dan gereja yang berdampak. Jadi kita ini bukan hanya membangun gereja dan sebagainya secara bangunan atau member gereja atau umat-umat Tuhan member dikumpulkan dengan baik dan semuanya. Rupanya ada tujuan ilahi, gereja yang hidup dengan prinsip firman, yaitu gereja yang bertumbuh dan memiliki kualitas gereja yang berdampak. Ketika gereja mempunyai kunci, maka gereja dapat membuka pintu dengan baik, membuka pintu apapun yang diperlukan. Seberapa banyak yang percaya saudara memiliki kunci kerajaan di tanganmu. Membuka pintu-pintu yang tertutup. Mungkin saudara berkata, pendeta, bisnis saya terasa gagal. Pendeta rasanya seperti tertutup. Rasanya seperti langit. Saudara punya kunci.
Saya sudah berdoa tapi tidak sembuh-sembuh. Kemarin saya doakan orang yang satu keluarga yang bertubi-tubi. Papanya meninggal, saudaraku. Kemudian kecelakaan dan sebagainya. Begitu macam persoalan. Saya cuma bilang, saudaraku, ingat, semua yang terjadi atas seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah salah menilai Tuhan. God is good all the time. Karena apa, saudaraku? Kalau kita salah menerjemahkan apa yang terjadi, salah respon, yang pasti setan tangkap. Sehingga menjadi kecewa dan berkata, kalau gini Pak Wahyu, saya ndak Tuhan-Tuhanan. Tapi saudaraku, tapi kalau ndak Tuhan-Tuhanan, pasti hantu-hantuan. Dan mereka mulai tersenyum, kita berdoa perjamuan kudus dan kita urapi semuanya. Dan mereka saya cuma titip pesan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Rohani, jasmani, dan jiwani. Ketika gereja mempunyai kunci, gereja menjadi begitu berkuasa. Ketika orang percaya sadar bahwa kita didesain memiliki kunci kerajaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan pendeta saja, bukan majelis, bukan diaken saja. Setiap orang percaya, saudara dan saya punya kunci kerajaan yang sanggup mengubah keadaan kita. Yang mungkin berada dalam kegagalan, yang berada dalam kesakitan, yang berada dalam situasi apapun. Untuk merubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga seluruh warisan surga terbuka. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri. Haleluya. Tapi yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja yang kuat adalah saudaraku yang ketiga, gereja yang memiliki otoritas dan mandat daripada Tuhan. Yang pertama, gereja yang kuat adalah tidak dikuasai oleh kerajaan setan atau kuasa kegelapan. The devil is under your feet. Tetapi yang kedua, gereja yang kuat adalah gereja yang sadar. Orang percaya yang sadar, saudara dan saya memiliki kunci. Ketika saudara punya kunci, sanggup membuka apapun juga. Masalah, kesulitan, sakit, penyakit, berkah dan semuanya sanggup, saudaraku. Tetapi yang ketiga adalah gereja yang memiliki otoritas dan mandat daripada Tuhan. Makanya Alkitab berkata, apa, dengar baik, yang kau ikat di bumi, di dunia ini, akan terikat di surga. Wow. Dan apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Saudaraku, begitu keren, begitu dahsyat, begitu powerful. Jika ada saudara yang sedang mendengarkan program ini dan saudara lagi lemah, lesu, lunglai, dan mulai nyanyi. Banyak perkara memang banyak. Saya sebagai hamba Allah hanya mengingatkan buat saudara bahwa sesungguhnya Anda diciptakan punya otoritas. Artinya apa? Jika engkau berkata surga, apa saudaraku? Sembuh. Surga membackup. Jika engkau berkata sukses, makanya saudara akan sukses. Kita punya istilah yang sangat menarik yang saya sering katakan adalah double speaking power. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Rupanya Bapak Ibu Saudaraku, kesuksesan kita, keberhasilan kita, kebahagiaan kita, masa depan kita ditentukan oleh lidah bibir kita. Tapi kadang kala sebagai orang percaya kita bersungut-sungut, katanya ikut Tuhan kita diberkati. Katanya kita menabur kita diberkati. Katanya kita berdoa Tuhan tolong. Katanya begitu komplain sama Tuhan. Dan akhirnya tidak ketemu mujizat dan tidak ketemu Tuhan. Baik, kenapa? Dosa persungutan menurut saya adalah dosa yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Kenapa kita bersungut? Kalau saudara sedang bersungut artinya begini, Tuhan, engkau tidak cocok jadi Tuhan. Yang cocok saya ngatur si dunia ini, saudaraku. Bahaya enggak, saudaraku? Ya, maka dari itu, saudaraku, kadang-kala mulut kita gunakan untuk sesuatu yang lain. Belum diberkati, wah toko sepi sekali, musim corona, wah suami tidak laku, istri, aduh saudaraku, sial, dan sebagainya. Mulai berkata bangun pagi, wow keren. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan. Setiap hari ditentukan oleh Tuhan untuk mengalami kuasa dan mujizatnya. Dimulai dari lidah bibir kita.
Saya sering katakan saudaraku, ada sebuah survei dikatakan 30 menit bangun pagi menentukan sepanjang hari. Kalau saudara bangun pagi, saudara mulai kecewa, saudara mulai khawatir, saudara mulai komplain, saudara mulai buat yang negatif saudaraku, itu yang akan mengisi hari-harimu. Tapi kalau mulai bangun pagi, mulai berkata, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Haleluya. Saya suka sekali datang ke, ada satu resto and cafe yang bagus di Sumba. Namanya apa Pak Enggi? Neuroko. Dan ownernya begitu apa? Karena mantan guide Belanda, China, apalagi Inggris saudaraku. Dan saya selalu bilang kalau saya suka menceritakan sesuatu yang baik. Di dekat Dolok di mana itu? Rumah sakit Indomuripa lurus sebelah kiri saudaraku. Dan kalau passwordnya Pendeta Wahyu akan didiskon. Saya selalu makan, saudara, diajak jemaat saudara ulang kali. Dan saya makan sendiri, ajak orang-orang didiskon saudaraku. Mungkin karena wajah, bisa jadi karena wajah saya ini wajah penuh dengan belas kasihan. Atau memang karena dapat kasih karunia saudaraku. Saya yang kesekian kali oleh kemurahan Tuhan pergi ke Holy Land. Hampir 8 kali oleh kemurahan Tuhan. Satu saat pergi sama Pendeta Hengki. Biasanya kalau kita ke toko-toko yang ada di Arab, Egypt maupun di Yerusalem dan semuanya, kalau bilang abuna, kalau pendeta bilang apa namanya, travelnya bilang ini abuna, saudaraku, kita dikasih voucher 50 dan tuding barang apa silakan, ya, mau suka silakan, sudah ambil. Saya bilang sama Pak Enggi, kita ini dilihat orang ini karena kasih karunia atau kasihan lihat kita wajah wano, wajah kampung. Saudaraku, hidup kita ditentukan oleh perkataan kita. Kalau pengen melihat mujizat mulai hari ini gereja Tuhan, katakan aku sembuh, aku pulih, aku diberkati, aku berbahagia, aku sukses. Kadangkala kita punya mulut, saudaraku, sonde bisa rem lagi kakak. Oleh karena itu kita rem untuk memperkatakan, menubuatkan hidup ini. Saya sehat, saya diberkati. Baru sakit kepala, aduh, ini pasti otak sokonslet. Baru digigit nyamuk di dada, ini pasti jantung saudaraku. Mulai perkatakannya, kita punya double speaking power. Apalagi dengan kuasa kegelapan. Pak Pendeta, itu setan terlalu kuat. No, saudaraku. Sebesar apapun setan, seperti dewa panta di negaraku, di atas batu karang akan kubangun gerejaku, kata Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana menjadi gereja yang kuat, saudara, umat Tuhan yang kuat, saudaraku yang dikasih. Yang pertama saya mengingatkan bahwa saudara dan saya didesain, dibangun, dibentuk, diberdirikan saudaraku untuk mengalahkan alam maut. Dan tidak alam maut, kuasa kegelapan tidak sanggup menyentuhnya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, kita punya kunci kerajaan. Apapun tergantung oleh kunci. Jika saya mau pergi keluar kota, titip kunci, saudara bisa membuka seluruh area rumah dan pagar saya. Tetapi yang ketiga, orang percaya punya mandat dan otoritas. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Yang paling terakhir saya akan membahas tentang sebuah pengakuan Petrus. Matius 16 ayat 16 dikatakan, and Simon Peter answer and said, you are the Christ, the Son of living God. Dikatakan Petrus, aku ki sapa terus? Dia berkata, you are a Christ, saudaraku, and the Son of living God. Yang pertama Petrus berkata, you are. Ini sebuah pengenalan dan pengakuan saudaraku. Pengakuan Petrus sebuah pengakuan yang luar biasa. Pengenalan yang up to date saudaraku. Kenal Tuhan terus menerus. Epiginosko, lewat menyembah, lewat persoalan. Akhirnya kenal siapa Tuhan. Seperti belajar dari Ayub. Sehingga ketika Petrus ditanya, terus aku ini siapa? Yang pertama yang dijawab oleh Petrus, you are. Kamu adalah, dikatakan saudaraku. Ini adalah pola kalimat present continuous tense dalam bahasa Inggris saudaraku, yang artinya apa? Sesuatu yang berlangsung
dan terus menerus dan menjadikan satu kebiasaan yang luar biasa. Saudaraku, waktu gereja Tuhan mengalami pengenalan yang up to date hari ini, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan Tuhan yang kemarin. Halo? Yang terus bergerak membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Waktu gereja mengalami pengenalan yang up to date, sehingga Petrus berkata, "You are." Dia berkata, artinya saudaraku, dia terus mengalami nama Tuhan yang begitu up to date. Kita perlu punya kebiasaan hidup saudaraku, intim dengan Bapa, dan kebiasaan saudaraku, kebiasaan surgawi yang dilakukan oleh berulang-ulang. Saya sering katakan kepada hamba-hamba Tuhan, tim hampir 30 hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan saya selalu bilang, jangan mengandalkan urapan yang lama. Jangan mengandalkan pengalaman kita. Hari ini perlu urapan yang fresh anointing terjadi. Sehingga ketika Anda berkhotbah, ketika Anda bernyanyi, bukan sampai hanya di otak, tapi bisa tembus di hati. Sebenarnya mungkin lagunya cukup haleluya 12 kali. Tapi karena dinyanyikan dengan urapan, meneteskan air mata orang dijamah oleh Tuhan dan berjumpa dengan Yesus. Tuhan mau pengenalan akan dia terjadi setiap hari. Dan tidak hanya pada waktu hari Minggu saudaraku intim dengan Tuhan. Tetapi everyday, setiap waktu. Sehingga saudaraku berada dalam hadirat Tuhan. Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat. Daud ngerti begitu beraganya hadirat Tuhan. Saya punya seorang ibu yang begitu kuat berdoa. Sehingga kalau ada pokok-pokok doa pun sedang alami sesuatu, saya bilang, tolong doakan. Keren banget. Saudaraku. Pengenalan yang up to date. Saudaraku, kita mesti mengenal Tuhan lebih lagi, bukan dari kata orang. Ketika Ayub melewati persoalan yang ada, saudaraku. Pasal yang ke-40 ke atas dia baru tahu, epiginosku, mengenal Tuhan lewat persoalan. Bukan dari kata orang. Saya sering katakan saudaraku, ilustrasi dari seorang penyanyi yang pakai kacamata hitam di lampu merah. Bintang kecil di langit yang biru, agatannya amat banyak, katanya bertahun-tahun dia nyanyi itu, dikasih saudaraku, embel-embel agatannya, rupanya dia pengamen yang buta. Sehingga pakai kacamata hitam, tidak pernah lihat bintang. Jangan jadi orang Kristen katanya. Jadilah orang Kristen yang mengenal Tuhan dan up to date terus, diupdate terus pengenalan akan Tuhan. Tapi yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan. Petrus ditanya, siapakah anu Pet? Yang pertama dia pengenalan, dia kenal betul siapa Tuhannya. Dia berkata, the Christ. Orang yang satu-satunya diurapi. Saudara, rupanya saya sering ingatkan kepada setiap saudara bahwa pengakuan itu penting, identitas itu penting. Who am I? Siapakah diri kita? Kalau saudara kenal siapa dirimu, saya sering ingatkan identitas kita itu penting. Bukan dari siapa papa, mama, orang tua kita, dari golongan apa, keturunan apa, suku apa, no. Identitas kita di hadapan jelas dikata, betul saudara, kita adalah believer, orang yang percaya. Kita ini lebih daripada pemenang, kita orang yang dikasih Tuhan. Apapun yang terjadi ketika identitas itu ada dalam diri kita, sudah jelas. Makanya ketika Petrus ditanya, terus siapakah aku? Yang kedua diberkatakan the Christ, engkau orang yang diurapi. Kenapa di satu tempat Yesus tidak mengalami mujizat Tuhan? Yesus dikenal sebagai tukang kayu, anaknya Yusuf. Tetapi dia menganggap ketika memandang Yesus sebagai the Christ, the anointed one, orang yang diurapi. Mujizat demi mujizat terjadi atas kehidupan kita. Tapi yang ketiga, yang terakhir, pengakuan Petrus terus. Siapakah aku selain aku orang yang satu-satunya yang diurapi? Dia berkata the son. Ada dua istilah son dan child saudaraku. Dikatakan dalam bahasa Inggris berbeda. Dikatakan bahwa son adalah bicara masalah maturity. Tulisannya salah. Marturia saudaraku. Ngalami pertumbuhan saudaraku. Adalah orang yang dewasa.
Tetapi kita bicara bukan child, saudaraku, itu sedang berbicara tentang saudaraku apa yang disebut dengan ini, dikatakan seperti ini. Ayat ini belum akil balik, dikatakan he is, dan ayat 7 bukan hamba tapi atas ahli waris. Tetapi Petrus berkata, engkau adalah anak Allah, the son. Artinya apa, saudaraku, yang aneh bukan hanya seorang bayi yang lahir kalau kita Natal, tetapi saudara bicara masalah kedewasaan yang punya otoritas. Rupanya sekali lagi kesimpulan saya adalah pengakuan Petrus, kita perlu belajar daripadanya. Seorang Bapak Petrus, Rasul Petrus, dia berkata, saudaraku, yang pertama you are, tetapi yang kedua dikatakan Christ, the Christ, tapi yang ketiga the Son. Pengakuan itu penting. Pertanyaannya buat kita terakhir sebelum kita berdoa, siapakah Yesus dalam hidupmu? Di beberapa Natal saya khotbah tentang Yesus adalah tabib, penyelamat, penyembuh rohanimu, penyembuh jasmanimu, penyembuh ekonomimu. Tetapi pertanyaan buat kita, siapakah kita? Masing-masing bisa menjawab, oh saya adalah sampah. Saya punya teman seorang Benny Nasarani, Pak ya. Pati Nasarani, dia berkata, kami ini sampah dan Tuhan itu pemulung. Karena dia merasa bahwa hidupnya adalah hidup yang penuh sampah, diangkat oleh Tuhan untuk mendapatkan kemuliaan. Pertanyaannya buat kita hari ini, siapakah Yesus atasmu? Apakah dia sang juru selamat? Apakah dia penyembuh? Apa dia pemulih? Apa saja, iman jadilah seperti imanmu. Bangkit berdiri bersama-sama, engkaulah Tuhan dan engkaulah Raja. Dan kita akan berdoa bersama-sama, haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku yang dikasihi. Saya mengingatkan bahwa saudara adalah orang-orang percaya, gereja Tuhan yang penuh dengan kuasa Tuhan. Selain alam maut tidak sanggup menyentuhnya karena the devil is under your feet. Yang kedua, engkau punya kunci kerajaan Allah. Apapun yang kau rindukan, engkau punya kunci, engkau sanggup membuka apapun. Tetapi yang ketiga, saya mau kasih tahu buat saudara bahwa siapakah kita? Kita gereja yang punya otoritas dan mandat dari Tuhan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Pengakuanmu penting hari ini. Ketika engkau berkata, pendeta saya berkata bahwa Yesus adalah penyembuh karena saya perlu mujizat Allah. Yesus adalah pemulih buat rumah tanggaku, buat ekonomiku, buat hidupku. Hari ini jadilah seperti imanmu. Engkaulah Tuhan dan engkaulah Raja. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Kita sudah siapkan teksnya sama-sama, ada di bawah yang kita baca bersama-sama. Supaya saudara benar-benar menikmati kuasa Tuhan hari ini. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi sama-sama, engkaulah Tuhan, engkaulah. Jadikan Yesus pengakuan yang benar, melahirkan mujizat dan kuasa. Katakan berdaulat atas hidupku, daulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Menyerah kepada siapa? Menentukan akan apa yang terjadi. Mari angkat tangan saudara dan jadikan buat pengakuan di hadapan Tuhan. Siapa Yesus sesungguhnya. Dan saya hanya mengingatkan engkau orang-orang yang luar biasa. Gereja Tuhan yang bukan dibangun atas sembarangan, tetapi di atas batu karang yang teguh. Engkau dibangun dan alam maut tidak dapat menguasai. Aku berdoa yang sedang menantikan mujizat, angkat tangan. Yes. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang hari ini buat pengakuan bersama-sama. Mungkin mereka berkata Yesus juru selamat karena menyelamatkan hidup dengan masalah kesulitan dan semuanya. Mungkin Yesus dikatakan sebagai Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, El Shaddai apa saja. Dan terjadi iman mereka. Minggu ini mereka mengalami mujizat, kesembuhan, pemulihan, anugerah, perlindungan, dan semua terjadi. Aku berdoa in the name of Jesus. Kuasa Allah bekerja dan mujizat Allah terjadi. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam perjamuan kudus dan kita berdoa. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur dan saat ini untuk meneguhkan kebenaran firman dalam kehidupan kami, maka kami masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan hamba-Mu dan seluruh kehidupan jemaat yang ada, karena tanpa kekudusan kami tidak berkenan kepada Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang ada, kita mempersiapkan roti di tangan kanan kita dan kita mengangkat tinggi-tinggi. Sebelum mengangkat tinggi-tinggi, kita mendengarkan kebenaran firman di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Di situ pesannya bahwa ketika kita datang dan mengaku seluruh kesalahan dosa kita, maka Tuhan mengampuni. Dan mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Makanlah dengan iman. Sambil persiapkan cawan berisi anggur, dan kita mengangkatnya. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi, jika kita mengaku dosa, Tuhan mengampuni segala dosa kita. Mari kita angkat cawan berisi anggur. Percayakah bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Minumlah dengan iman. Haleluya. Letakkan cawan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan biarlah kami terus kuat dalam iman, kuat di dalam Kristus, dan kami kuat untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terus berkati, terus urapi, dan jadikanlah kami contoh dan teladan iman di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, dimanapun kami berada. Maka dalam kesempatan ini Bapa, berdoa untuk setiap jemaat yang telah menabur, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan misi, persembahan sukarela, atau lewat apa saja yang mereka berikan. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah sorga terbuka sehingga semua yang terbaik itu turun dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Terus Engkau memberkati. Terima kasih Bapak Surgawi dan Bapak Ibu jemaat yang sedang mengikuti program ini. Angkatlah tangan dan terimalah berkat. Kiranya kekuatan, kesehatan, damai sejahtera menyertai-Mu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua pekerjaanmu diberkati Tuhan, usaha bisnismu, pengabdianmu, pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Terimalah itu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya Yesus menolong kita selalu, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.